Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu dengan merak putih albino di tengah hutan. Gadis desa ini mendapatkan karomah ini. Di ujung sebuah lembah yang dikelilingi bukit hijau, berdirilah sebuah desa kecil bernama Bulu Rejo. Desa itu tampak damai dari kejauhan, atap-atap rumah kayu tersusun seperti anyaman, sawah yang luas menghampar, dan kabut pagi yang selalu turun dari hutan timur. Namun bagi penduduknya sendiri, Bulu Rejo bukanlah desa yang mudah untuk ditinggali. Tanahnya keras, hasil panen sering gagal, dan air bersih semakin sulit ditemukan karena sungai mulai mengering setiap tahun. Di tengah desa inilah seorang gadis bernama Raras, berusia 17 tahun, menjalani hidup yang jauh dari kata mudah. Ia tinggal bersama neneknya yang sudah renta, Nyi Suminah, di sebuah rumah panggung kecil yang berdiri miring seperti hampir tumbang. Ayah dan ibunya telah lama meninggal akibat demam tinggi ketika Raras masih kecil. Sejak itu, neneknya menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Matahari baru menampakkan sinarnya ketika Raras sudah bangun, menyapu halaman yang penuh daun kering sambil sesekali menatap ke arah neneknya yang terbaring di dipan bambu. Nyi Suminah batuk-batuk kecil, tubuhnya tampak semakin kurus dari minggu ke minggu. Obat yang diresepkan bidan desa sudah habis, dan Raras belum punya uang untuk membeli yang baru. Raras, enduk, ojo adoh-adoh yen menyang alas, suara neneknya lirih. Jangan terlalu jauh jika pergi ke hutan. Raras tersenyum kecil. Iya, Nek. Raras cuma cari kayu bakar sebentar. Nanti buat masak. Meskipun tersenyum, hatinya terasa berat. Setiap hari pekerjaan Raras selalu berat, sementara penghasilannya hanya cukup untuk membeli beras 1 liter dan sedikit garam. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, meskipun ia belum tahu bentuknya seperti apa. Desa Bulu Rejo memiliki banyak cerita turun-temurun. Yang paling terkenal adalah hutan timur, sebuah wilayah lebat yang dianggap keramat oleh penduduk. Dulu, para leluhur melarang siapapun masuk lebih dari 50 langkah ke dalamnya. Mereka percaya hutan itu dijaga makhluk halus, penunggu berbentuk burung raksasa yang bisa membawa pergi jiwa manusia. Namun bagi Raras, larangan itu seperti tidak masuk akal. Ia tumbuh sebagai gadis yang berani dan sangat menyayangi alam. Ia sering merasa hutan bukan tempat yang menakutkan, melainkan tempat yang damai dan memberi rasa aman. Tetapi karena ingin menghormati kepercayaan orang desa, ia jarang masuk terlalu dalam. Hingga hari itu, pagi menjelang siang ketika Raras memasukkan golok kecil ke pinggang dan mengambil keranjang besar dari bambu. Ia hendak masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sebenarnya ia tahu daerah terluar hutan sudah tidak banyak menyisakan kayu kering. Penduduk lain juga mengambil kayu di tempat yang sama. Jika ia ingin mendapatkan kayu lebih banyak, ia harus masuk agak jauh ke dalam. Namun ada alasan lain yang memaksanya mengambil keputusan itu, uang untuk membeli obat. Harga obat neneknya terus naik, sementara hasil kerjanya tidak pernah bertambah. Raras tidak bisa membiarkan neneknya terus tersiksa batuk dan sesak napas. Ia menapaki jalan setapak yang berkelok menuju hutan. Semak-semak menutupi sebagian jalan, menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang berani melintasinya. Burung-burung kecil berkicau dari pucuk-pucuk pohon, seolah menyambut kedatangannya. Semoga hari ini dapat banyak kayu, gumamnya. Sesampainya di tepi hutan, udara berubah lebih sejuk. Aroma pepohonan yang basah setelah hujan semalam membuat Raras merasa segar. Cahaya matahari menembus dahan-dahan besar, menciptakan garis-garis emas yang indah. Meski suasana hutan terlihat damai, Raras tetap berhati-hati. Ia memotong ranting-ranting kecil,
mengumpulkannya ke dalam keranjang, dan sesekali mendongak mengawasi sekitar. Raras memasuki hutan lebih dalam. Pohon-pohon menjadi semakin tinggi, semak semakin rapat, dan suara desa menghilang digantikan oleh hembusan angin yang lembut. Ia tidak pernah pergi sejauh itu sebelumnya. Nafasnya sedikit tercepat, bukan karena lelah, tapi karena campuran rasa takut dan penasaran. Setelah berjalan sekitar 100 langkah, ia menemukan sebuah tempat lapang kecil. Di situ, banyak kayu besar tumbang, mungkin sisa badai beberapa hari lalu. Raras tersenyum lega, itu berarti ia bisa mendapatkan lebih banyak kayu bakar daripada biasanya. Alhamdulillah, katanya pelan. Ia mulai memotong batang kayu, namun tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu, suara lembut seperti dentingan kristal. Suara itu tidak seperti kicau burung, tidak seperti hewan hutan lain. Suara itu indah, seolah berasal dari jauh, tetapi jelas terdengar seakan berada tepat di samping telinga. Raras berdiri kaku. Ia mencari sumber suara itu, memutar kepalanya ke kiri dan kanan. Tapi suaranya muncul lagi, lebih halus, lebih menggema, seperti nyanyian. Apa itu? Ia melangkah perlahan mengikuti arah suara. Kakinya seakan dituntun sesuatu. Hatinya berdebar aneh, seolah ia sedang mendekati sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Suasana hutan ikut berubah. Cahaya matahari terasa berbeda, angin berhenti berhembus, dan daun-daun seperti menahan napas. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Sebuah bulu panjang berwarna putih tersangkut di ranting semak. Bulu itu memantulkan cahaya seperti perak, seolah bukan bulu biasa dari burung pada umumnya. Raras memegang bulu itu perlahan. Rasanya lembut luar biasa, seperti sutra, tetapi dingin seperti tetesan embun. Kok bisa ada bulu putih seindah ini di sini? Bulu itu tampak baru jatuh, tidak kotor sedikit pun. Raras menatapnya lama. Semakin lama ia menatap bulu itu, suara dentingan lembut itu semakin jelas masuk ke telinganya. Ada apa di dalam sana? Dengan langkah ragu namun terdorong rasa penasaran yang kuat, Raras melangkah mengikuti suara. Ia tidak peduli bahwa ia sudah melewati batas yang dilarang penduduk. Ranting-ranting patah, cahaya semakin redup, tetapi suara itu terus mengundangnya masuk lebih dalam. Dan di detik itulah ia tiba-tiba merasakan sesuatu, angin berdesir, namun bukan angin biasa. Angin itu membawa wangi bunga melati, padahal tak satu pun bunga tumbuh di sekitar tempat itu. Hatinya bergetar. Ia tahu, ia sedang mendekati sesuatu yang bukan dunia manusia. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Raras berdiri di antara pepohonan tinggi yang seolah menyentuh langit, menggenggam bulu putih bercahaya yang baru saja ia temukan. Suara itu, denting lembut yang tidak bisa dijelaskan, kini terdengar jauh lebih jelas, bergema antara batang-batang pohon dan menyelinap masuk ke telinganya. Suara itu seperti nyanyian halus, kadang lembut seperti alunan seruling, kadang bergetar seperti petikan senar harpa. Raras tidak pernah mendengar suara seindah itu sepanjang hidupnya. Ia menelan ludah. Ketakutan dan rasa penasaran berbaur menjadi satu, membuat dadanya terasa sesak. Apa ini tanda buruk? Pikirnya. Tetapi suara itu terlalu indah untuk dikaitkan dengan bahaya, terlalu suci untuk dianggap sebagai pertanda buruk. Dan suara itu, seperti memanggil namanya dari kejauhan, meski tak terdengar jelas. Raras menoleh ke belakang sejenak, memastikan jalan pulang masih terlihat. Namun semak-semak yang terlihat barusan kini berubah menjadi tembok hijau rapat. Jalur yang ia lewati seperti menghilang begitu saja. Aku tidak jauh kok,
Pasti masih dekat dengan tepi hutan, ucapnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Namun dalam hati ia tahu, ia sudah masuk lebih dalam daripada yang pernah ia lakukan. Suara nyanyian itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih lembut, seperti bisikan, seperti panggilan. Dan entah mengapa, panggilan itu membuat langkah Raras maju tanpa ia sadari. Setiap ia melangkah, suasana sekitar berubah sedikit-sedikit. Akar-akar besar tampak seperti ular yang berkelok, dahan pohon merunduk seperti ingin menyentuh kepala Raras, dan cahaya matahari yang menembus celah-celah daun menjadi lebih redup. Seolah hutan itu sedang mengawasinya. Bulu putih di tangan Raras mulai menghangat, seperti benda hidup yang merespons suara itu. Raras menggenggamnya lebih erat. Setelah berjalan beberapa menit mengikuti panggilan aneh itu, Raras tiba di sebuah kawasan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Di depannya terbentang tanah lapang kecil berbentuk lingkaran yang dikelilingi pepohonan besar yang akar-akarnya melingkar seperti pagar alam. Cahaya matahari yang menembus celah pepohonan jatuh tepat ke lingkaran itu, membuat tempat itu seperti panggung alami yang sudah disiapkan untuk sesuatu yang suci. Raras tertegun. Tidak ada hewan, tidak ada angin, dan tidak ada suara lain selain nyanyian lembut itu. Bahkan hutan terasa sepi seperti menahan napas. Sesuatu sedang menunggu di dalam lingkaran itu, Raras bisa merasakannya. Hatinya berdebar keras, seolah-olah akan keluar dari dada. Ia melangkah masuk perlahan. Begitu ia menjejakkan kaki di tengah lingkaran, suara denting yang tadinya halus berubah menjadi serangkaian nada panjang, seperti sambutan. Angin tiba-tiba berputar, menciptakan pusaran kecil di sekitar tanah, bukan pusaran yang menakutkan, melainkan pusaran lembut yang membuat daun-daun kecil beterbangan seperti kelopak bunga. Raras tersentak, tetapi tubuhnya seolah terikat oleh keinginan untuk tetap tinggal di sana. Apa ini tempat keramat? Gumamnya. Ia teringat cerita neneknya, tentang makhluk penjaga hutan yang berwujud burung suci, tentang cahaya yang turun dari langit, tentang manusia terpilih yang pernah diberkati sesuatu pada zaman dahulu. Ia selalu menganggap cerita itu sekadar dongeng. Sampai hari itu, tiba-tiba suara itu berhenti. Total. Lengkap. Membuat telinga Raras terasa berdenging sejenak. Hening menyelimuti hutan. Raras menahan napas. Lalu, sebersih cahaya putih muncul dari balik semak-semak sebelah kiri. Bukan cahaya matahari, cahaya itu memancar seperti sinar bulan saat purnama, lembut dan berkilau. Cahaya itu bergerak pelan, bergoyang seperti bentuk bayangan yang hidup. Raras mundur setengah langkah. Tapi cahaya itu tetap mendekat. Daun-daun di sekitarnya berkibar lembut meski tak ada angin. Ketika cahaya itu semakin dekat, bentuknya mulai terlihat. Bukan manusia. Bukan hewan hutan biasa. Bukan apapun yang pernah Raras bayangkan. Cahaya itu terbelah, dan dari dalamnya muncul sosok besar dengan bulu-bulu panjang menjuntai, putih seperti salju, berpendar seperti mutiara. Ekornya membuka perlahan seperti kipas raksasa, menciptakan kilauan bagai serpihan bintang yang jatuh ke tanah. Mata Raras membelalak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Di depannya berdiri seekor merak putih albino. Bukan merak biasa, ini jauh lebih besar, lebih anggun, dan lebih bercahaya daripada semua burung yang pernah ia lihat. Bulunya tampak seperti terbuat dari cahaya murni, bukan dari serat bulu. Setiap kali ekornya bergerak, udara di sekitar bergetar lembut. Raras terpaku. Kakinya gemetar. Ya Allah, bisiknya. Apa ini nyata? Merak itu memiringkan kepalanya sedikit.
Mata merah muda lembutnya memandang Raras dengan tatapan yang tidak asing, seolah mengerti semuanya. Tidak ada rasa takut dari burung itu. Tidak ada ancaman. Justru sebaliknya, aura kedamaian yang tak bisa dijelaskan menyelimuti tempat itu. Dada Raras hangat. Bulu putih di tangannya tiba-tiba bercahaya lebih terang, seolah merespons kehadiran merak itu. Raras melihat bulu itu, lalu melihat ke arah merak. Ia menyadari sesuatu. Bulu ini pasti berasal darinya. Merak itu melangkah perlahan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya kecil di tanah yang perlahan menghilang. Raras ingin mundur, tetapi kakinya seolah tertanam. Ia tidak bisa bergerak. Tidak tahu apakah ini ketakutan atau justru ketenangan yang teramat dalam. Merak itu kini berdiri hanya 2 meter di depannya. Raras bisa merasakan hangat napasnya. Bisa melihat setiap garis halus pada bulu-bulunya. Bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Merak itu menundukkan kepalanya sedikit. Seolah menghormati. Seolah menyambut. Lalu, ding, 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 ding. Suara dentingan tadi muncul lagi, tetapi kali ini berasal langsung dari merak itu. Bukan dari mulutnya, bukan juga dari gerakannya, tapi dari seluruh tubuhnya. Burung itu seperti menghasilkan musik sendiri, musik yang merasuk ke jantung dan membuat Raras hampir menangis tanpa alasan. Raras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes. Burung itu mendekat, semakin dekat, hingga jaraknya hanya beberapa jengkal dari wajah Raras. Angin tiba-tiba berhenti total. Waktu seperti berhenti. Merak itu menatap Raras dalam-dalam. Lalu, suara lembut itu muncul di kepala Raras. Bukan melalui telinga, tapi langsung ke dalam pikirannya. Raras, kamu akhirnya datang. Raras tersentak. Ia memandang merak itu tanpa bisa berpikir. Siapa? Siapa yang bicara? Bisiknya, walau ia tahu jawabannya. Merak itu membuka sedikit sayapnya. Aku menunggumu. Seketika bulu putih di tangan Raras melepaskan cahaya kuat. Tempat itu dipenuhi cahaya. Angin berputar. Tanah bergetar lembut. Dan Raras tahu, ia sedang memasuki dunia lain, dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dunia yang akan membawanya pada sebuah karomah besar yang hanya diberikan pada manusia terpilih. Cahaya putih yang meledak dari bulu di tangan Raras perlahan memudar, menyisakan kelap-kelip tipis seperti kunang-kunang yang bergerak naik ke udara. Raras berdiri terpaku, tubuhnya bergetar oleh perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara takut, bahagia, terpesona, dan bingung. Di hadapannya, merak putih albino itu kini tampak jauh lebih jelas. Bulu-bulunya berkilau seperti serpihan cahaya bulan yang jatuh ke bumi, sementara matanya memancarkan keteduhan lembut, seperti mata seorang ibu yang bijak. Raras mencoba berbicara, namun suara yang keluar hanya serak. Apa ini? Siapa sebenarnya kamu? Merak itu tidak membuka paruhnya, tidak mengepakkan sayapnya. Namun suara lembut kembali mengalir langsung ke dalam pikiran Raras, seperti air yang menembus celah-celah batu. Aku adalah penjaga hutan ini. Aku telah ada di sini jauh sebelum manusia membangun desa di lembah bawah. Dan aku sudah menunggumu. Raras. Raras membeku. Bagaimana merak itu tahu namanya? Ia mundur setengah langkah, namun hembusan angin lembut menyentuh punggungnya, seperti tangan halus yang mendorongnya agar tetap diam. Jangan takut, Raras.
Ketakutanmu hanya karena kau belum mengerti. Merak itu melangkah mendekat, gerakannya anggun dan hampir tidak menyentuh tanah. Ketika ekornya bergeser, partikel cahaya jatuh seperti salju lembut. Raras mengusap matanya yang berkaca-kaca. Ia merasa seperti sedang bermimpi, namun tubuhnya jelas merasakan tanah di bawah kakinya, hawa hutan, dan degup jantung yang saling bersahutan antara dirinya dan merak itu. "Kenapa aku?" bisik Raras lirih. "Kenapa aku yang kau tunggu? Aku hanya gadis desa biasa, miskin, tidak punya apa-apa." Merak itu berhenti tepat di hadapannya. "Karena kau berhati bersih. Karena kau selalu memberi lebih banyak daripada yang kau terima. Karena penderitaanmu tidak membunuh kebaikanmu." Kata-kata itu membuat napas Raras tertahan. Hatinya bergetar. Ia teringat neneknya yang sedang sakit, perjuangannya mencari kayu, kesedihan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah memujinya seperti itu. Tidak ada yang pernah berkata bahwa kebaikannya berarti sesuatu. Air matanya mengalir begitu saja. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Aku tidak pantas," isaknya. Merak itu membentangkan sayapnya. Dari sayapnya memancar cahaya lembut yang seperti memeluk Raras. Angin yang hangat mengeringkan air mata di pipinya. Raras merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya, ketenangan yang membuat tubuhnya seolah melayang. "Raras, kau dipilih bukan karena kekuatan, bukan karena kedudukan. Kau dipilih karena hatimu yang tidak menyerah meski dunia sering tidak adil." Raras menurunkan tangannya perlahan, tatapannya kini lebih tegas meski matanya masih basah. "Apa yang kau inginkan dariku?" Merak itu menutup ekornya sedikit. Cahaya di tubuhnya meredup, berubah menjadi lembut, hangat, dan menenangkan. "Aku tidak ingin apapun darimu, selain keberanianmu untuk menerima kebenaran." "Kebenaran?" Raras mengulang. "Kebenaran tentang dirimu. Kebenaran tentang hutan ini. Dan kebenaran tentang karomah yang akan datang padamu." Dada Raras berdebar keras. Kata karomah menggema di kepalanya. Ia teringat dongeng-dongeng lama tentang manusia yang diberi kemampuan luar biasa oleh makhluk suci untuk menolong sesamanya. Namun sebelum ia dapat bertanya lebih lanjut, merak itu mengangkat satu sayapnya dan menyentuh udara. Seketika, tanah bergetar halus. Akar-akar pohon yang mengelilingi lingkaran itu bergerak sedikit, seperti ular besar yang bangun dari tidur panjang. Raras menahan napas. Kemudian, merak itu menunduk dan menyentuhkan paruhnya pada tanah. Bruu! Tanah terbelah membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya, muncul cahaya putih yang berputar bagai asap suci. Cahaya itu menggulung lalu naik ke udara, membentuk lingkaran cahaya tepat di atas kepala Raras. Raras ternganga melihat pemandangan itu. Cahaya itu memutar perlahan, mengeluarkan suara lirih seperti bisikan ayat-ayat kuno. Merak itu memandangnya. Ini adalah inti dari hutan ini. Ini adalah sumber kehidupan. Sesuatu yang manusia tidak boleh sentuh, kecuali yang terpilih. Cahaya itu turun perlahan mendekati Raras. Ia mundur spontan, namun cahaya itu tidak berhenti mengejarnya. "Tunggu. Aku tidak mengerti apapun. Aku belum siap. Tidak ada manusia yang siap sebelum dipilih." Cahaya itu menyentuh dahi Raras. Sekejap, tubuhnya tersentak. Dadanya panas. Telapak tangan dan kaki seperti dialiri listrik lembut. Mata Raras terbuka lebar saat cahaya memasuki tubuhnya. Ia melihat kilasan-kilasan aneh, hutan yang terbakar,
desa yang menangis, neneknya terbaring lemah, dan dirinya sendiri berdiri di tengah badai cahaya sambil memegang sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Tubuh Raras jatuh berlutut. Detik berikutnya, ia merasakan energi baru mengalir. Energi yang membuatnya bisa merasakan detak jantung pohon di belakangnya. Energi yang membuatnya tahu arah angin tanpa melihatnya. Energi yang membuat ia mendengar suara dari tanah, dari dedaunan, dari kehidupan terkecil sekalipun. Ia menutup mulutnya, terisak, bukan karena sakit, tetapi karena rasa kagum yang melampaui kata-kata. Apa yang terjadi padaku? Merak putih mendekat dan menyentuh pundak Raras dengan ujung sayapnya. Itu adalah karomah pertama. Kau sekarang terhubung dengan hutan. Kau bisa merasakan kehidupan di sekitarmu. Dan jika kau menerimanya, kekuatan ini akan tumbuh. Raras memegang dadanya. Jantungnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya seperti memiliki cahaya sendiri. Namun wajahnya masih dipenuhi kebingungan. Kenapa aku diberi ini? Untuk apa kekuatan ini? Merak itu menatapnya lama, sangat lama, hingga Raras merasa bahwa waktu berhenti. Karena bencana besar akan datang ke desamu. Tubuh Raras tersentak. Dan hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka. Angin tiba-tiba menerpa. Daun-daun berjatuhan seperti hujan hijau. Awan tipis menggelap, dan suara petir menggelegar jauh di langit. Merak itu memandang ke arah barat, ke arah desa Bulu Rejo. Kau harus bersiap, Raras. Jalanmu baru saja dimulai. Raras menatap bulu putih di tangannya. Cahaya di bulu itu kini seolah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Namun ia tahu satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Cahaya itu begitu terang hingga Raras menutup matanya rapat-rapat. Ia merasa tubuhnya melayang, seolah terlepas dari dunia nyata. Tidak ada tanah di bawah kaki. Tidak ada suara hutan. Tidak ada angin. Hanya ada kehangatan yang menyelimuti tubuhnya seperti air hangat yang menenangkan. Cahaya putih yang memancar dari bulu merak di tangan Raras kini merembes ke setiap pori-pori kulitnya. Ia merasakan sesuatu mengalir masuk ke dalam dirinya, bukan rasa sakit, bukan juga rasa takut, melainkan seperti ada keajaiban halus yang mengalir lembut, memenuhi rongga dadanya. Perasaan yang tidak pernah ia alami sepanjang hidup. Ketika perlahan-lahan cahaya mereda, Raras membuka matanya. Ia terkejut. Hutan di sekelilingnya masih sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda. Warna-warna terlihat lebih hidup. Daun-daun seolah memiliki cahaya sendiri. Udara terasa lebih hangat, lebih lembut, lebih penuh kehidupan. Bahkan suara serangga kecil terdengar seperti nada yang saling menyatu, membentuk musik alami yang sebelumnya tidak pernah ia dengar. Kenapa semuanya terasa berbeda? Bisiknya. Merak putih albino itu masih berdiri di depannya, memandang Raras dengan tatapan lembut namun tajam, seperti melihat isi hati terdalamnya. Namun kini burung itu tampak lebih bercahaya, atau mungkin Raraslah yang kini mampu melihat sinar itu. Kau telah dipilih. Suara lembut itu kembali berbicara langsung ke dalam pikirannya. Raras memegang dada. Suara itu tidak membuatnya takut, justru menenangkan hatinya. Aku dipilih? Untuk apa? Merak itu memekarkan ekornya perlahan. Bulu-bulu panjangnya menjuntai, memantulkan cahaya seperti kaca tipis yang disinari matahari. Untuk mengembalikan keseimbangan. Untuk menyembuhkan luka. Untuk membawa cahaya bagi semesta kecil yang memanggilmu sejak lama. Raras mengerutkan kening, tidak mengerti.
Aku hanya gadis desa. Aku bahkan tidak punya apa-apa. Angin lembut berputar di sekitar merak putih itu. Justru karena itu, kau dipilih. Karena hati yang bersih tidak memerlukan apapun selain ketulusan. Kalimat itu membuat Raras menunduk. Ia tidak pernah berpikir bahwa kemiskinannya, keterbatasannya, dan hidupnya yang penuh kesusahan justru adalah alasan ia dipilih oleh sesuatu yang begitu agung. Namun sebelum ia sempat bertanya, merak itu mengangkat kepalanya. Cahaya kecil muncul di ujung ekornya, membentuk butiran kecil seperti serpihan bintang. Butiran itu melayang, lalu menempel di dahi Raras. Ah! Raras menahan napas ketika cahaya itu menyentuh kulitnya. Rasanya hangat namun dalam, seperti ada sesuatu yang masuk dan menyatu ke dalam pikirannya. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, seolah beban yang ia pikul selama bertahun-tahun perlahan lenyap. Itu adalah anugerah, kata merak itu. Karomah yang hanya akan bekerja pada hati yang jujur dan niat yang murni. Gunakan dengan hati. Jangan pernah kau gunakan untuk kesombongan. Raras meraba dahinya. Cahaya itu hilang, tetapi ia merasakan sesuatu tertinggal, sebuah kepekaan baru, seperti ia bisa mendengar lebih banyak, merasakan lebih banyak, melihat lebih banyak dari sebelumnya. Karomah? Apa aku benar-benar diberi karomah? Belum, jawab merak itu. Yang kau terima baru pembukaan. Karomah tidak diberikan begitu saja. Kau harus membuktikan hatimu. Raras semakin bingung. Namun situasi tiba-tiba berubah. Tanah di bawah kaki Raras bergetar sedikit. Hutan yang tadinya tenang mendadak menghasilkan suara gemerisi keras. Burung-burung beterbangan, tupai melompat turun dari dahan, dan semak-semak bergoyang hebat seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Raras memandang merak itu. Apa yang terjadi? Merak itu melihat ke arah gelap di antara pepohonan, arah yang sama dari mana ia muncul sebelumnya. Ada sesuatu yang telah lama mengintai. Ia mencium cahaya karomah itu. Suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Raras mundur satu langkah. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara hewan kecil. Suara itu berat, dalam, dan menggetarkan tanah. Seperti langkah makhluk besar. Apa itu? Merak putih menurunkan ekornya, tubuhnya berubah dari lembut menjadi bersiaga. Bulu-bulunya yang indah kini berdiri, membuatnya terlihat lebih besar dan lebih kuat. Penjaga gelap hutan ini. Ia telah terbangun. Raras menelan ludah. Penjaga gelap? Ia menjaga agar manusia tidak masuk terlalu dalam. Ia menjaga keseimbangan, tetapi ia tidak suka cahaya baru yang muncul. Semakin lama suara langkah itu semakin jelas. Raras bisa mendengar napas berat, seperti erangan binatang liar. Pohon-pohon bergerak, dedaunan berjatuhan dari atas. Sesuatu mendekat. Sesuatu besar. Dan dari balik pepohonan gelap itu, muncullah makhluk itu. Raras membeku. Makhluk itu berbentuk seperti rusa raksasa, tetapi dengan tubuh lebih besar dari kerbau, bulu hitam legam, dan mata merah menyala. Dari kepalanya menjulang tanduk bercabang-cabang besar yang berisi retakan cahaya merah seperti lava. Setiap langkahnya meninggalkan bekas panas di tanah. Raras menjerit pelan. Ya Allah! Makhluk itu mengendus udara, lalu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema ke seluruh hutan. Ia mencium cahaya di tubuhmu, ujar merak itu. Dan ia menganggapmu ancaman. Makhluk itu menundukkan kepala, bersiap menyerang. Raras mundur ketakutan. Aku tidak bisa menghadapi itu.
Aku cuma manusia. Merak itu menatapnya. Karena itu kau harus belajar menguatkan hatimu. Jangan lari. Cahaya hanya bekerja pada mereka yang berani berdiri di tengah gelap. Makhluk itu berlari. Gedebuk. 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 Tanah bergetar. Raras tidak bisa bergerak. Ketakutan membekukannya. Makhluk itu meloncat. Raras memejamkan mata. Namun sebelum makhluk itu menyentuhnya, bruk, cahaya putih menyilaukan meledak di antara mereka. Merak putih membuka sayapnya lebar-lebar, menghalangi serangan makhluk kegelapan itu. Kedua makhluk itu bertabrakan dalam dentuman hebat, membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan. Raras terlempar ke tanah, tetapi tidak terluka. Cahaya dari merak itu melindunginya. Makhluk gelap itu mundur beberapa langkah, menggeram marah. Raras berpegangan pada tanah, tubuhnya gemetar hebat. Kenapa semua ini terjadi padaku? Lirihnya. Merak itu menoleh sedikit. Karena kau adalah satu-satunya yang bisa menenangkan penjaga ini. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan hatimu. Dengan hatiku? Makhluk itu berlari lagi. Raras menjerit. Namun merak itu kembali menghalangi, menciptakan dinding cahaya besar. Berdirilah, Raras. Tunjukkan cahaya di dalam hatimu. Raras perlahan berdiri, meski lututnya lemas. Ia merasakan bulu putih di tangannya bergetar, bersinar lebih terang. Makhluk gelap itu menggeram tepat di depan dinding cahaya, tanduknya berapi. Raras menghirup napas panjang. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan cahaya dalam dirinya membesar. Bersinar. Menyebar. Ketika ia membuka mata, cahaya putih lembut keluar dari tubuhnya, tidak menyakitkan, tidak menyilaukan, tapi membuat hutan yang tadinya mencekam menjadi hangat dan damai. Makhluk gelap itu berhenti bergerak. Merak putih tersenyum. Itu karomahmu. Raras menatap tangannya yang kini bercahaya lembut. Ia tidak percaya. Ia, gadis desa miskin, benar-benar mulai memiliki sesuatu yang selama ini hanya ada dalam dongeng. Dan itu baru permulaan. Pagi berikutnya, suara ayam berkokok membangunkan Raras. Cahaya matahari menembus celah dinding rumah, menimpa wajahnya yang masih tampak lelah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan hatinya penuh energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia bangun dan melihat ke arah neneknya, ia tersentak. Neneknya sedang berdiri. Ya, berdiri. Nenek yang biasanya hanya bisa duduk atau berbaring karena dada sesak, kini berdiri sambil merapikan selimut. Nenek. Nyi Suminah menoleh dengan senyum cerah. Raras, entah kenapa nenek merasa lebih kuat hari ini. Dadaku sudah tidak terlalu sakit. Raras menutup mulutnya. Air mata langsung jatuh. Karomah itu benar-benar bekerja. Ia memeluk neneknya erat, perasaan syukur membanjiri dadanya. Namun ia juga tahu, ini baru permulaan. Setelah memberi makan neneknya, Raras berjalan keluar rumah untuk mengambil air di sumur. Baru beberapa langkah, seorang tetangga, Bulastri, berlari kecil menghampirinya. Raras, tolong. Anak saya demam tinggi sejak tadi malam. Bidan belum datang. Raras terhenyak. Ia merasakan tubuhnya kaku. Karomah itu, apakah bisa digunakan ke orang lain? Bulastri memegang lengan Raras sambil menangis. Please, Raras,
tolong bantu angkat badan anakku ke masjid kecil sebelah. Ada Pak Kiai yang akan memeriksa. Aku tidak kuat menggendong. Raras mengiyakan, dan mereka berdua menuju rumah Bu Lastri. Di dalam, seorang bocah kecil, Riko, terbaring pucat, napasnya panas dan terengah. Raras langsung merasa iba. Ia memegang tangan Riko pelan. Dan cahaya itu muncul lagi. Kali ini lebih kuat. Bu Lastri menjerit pelan, mundur setengah langkah. Ya Allah! Apa itu? Raras tidak menjawab. Ia menutup mata, membiarkan cahaya itu mengalir dari telapaknya menuju tubuh Riko. Bocah itu menggeliat, lalu napasnya perlahan menjadi normal. Kepalanya yang panas kini terasa dingin. Bu Lastri menangis histeris dan langsung memeluk Raras. Anakku, anakku sembuh. Raras, kamu, apa yang kamu lakukan? Raras tidak tahu ingin menjawab apa. Ini adalah ujian pertamanya, menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan orang lain. Namun ia juga sadar, semakin banyak orang melihat karomahnya, semakin besar risiko yang akan datang. Di luar rumah, beberapa warga sudah mulai memperhatikan. Beberapa berbisik. Ada yang heran. Ada yang takut. Ada yang iri. Dan dari kejauhan, seseorang memperhatikan Raras dengan tatapan penuh kecurigaan. Seseorang yang kelak akan membawa petaka besar. Bagi Raras. Dan bagi seluruh desa. Malam itu, setelah menerima karomah dari Merak Putih Albino, Raras tidak bisa tidur. Meski tubuhnya terasa sangat lelah, pikirannya terus berputar, teringat cahaya lembut yang masuk ke dadanya, suara merdu yang berbicara langsung dalam hatinya, serta firasat kuat bahwa hidupnya sudah tidak sama lagi. Ia duduk di tepi ranjang bambu, menatap jendela kecil yang tertutup kain lusuh. Di luar, bulan tampak bulat sempurna, sinarnya jatuh tepat ke halaman depan rumah. Angin malam menggesek dedaunan, menggoyangkan pohon randu tua di samping rumah. Suasananya sunyi, namun bukan kesunyian yang menakutkan, melainkan kesunyian yang terasa seperti sedang diawasi sesuatu yang baik. Nyi Suminah sudah tertidur pulas berkat obat dan air putih yang Raras berikan. Napasnya tampak lebih teratur dari sebelumnya. Melihat itu, hati Raras terasa hangat. Baru beberapa jam menerima karomah, kehidupan sudah mulai menunjukkan perubahan kecil. Namun karomah itu sendiri adalah misteri yang membuat jantungnya berdegup cepat setiap kali ia mengingatnya. Apakah benar ia sekarang bisa menyembuhkan? Apakah benar ada kekuatan lain bekerja dalam dirinya? Atau semua itu hanya ilusi akibat kelelahan? Ia memandang telapak tangannya yang sempat memancarkan cahaya siang tadi. Sekarang tangan itu terlihat sama seperti biasanya. Tidak bercahaya. Tidak bergetar. Tidak menunjukkan tanda-tanda keajaiban yang baru saja terjadi. Apa semua tadi nyata? Ia berbisik lirih. Tengah malam mulai merayap lebih dalam. Suasana desa terasa semakin hening. Raras hendak memejamkan mata ketika tiba-tiba. Druh! Suara lembut seperti dentingan kristal muncul di luar rumah. Raras membuka matanya lebar-lebar. Itu suara Merak Putih. Suara yang tidak bisa salah ia kenali. Namun dari mana? Hutan berada beberapa kilometer dari rumahnya. Mustahil burung itu muncul sedekat ini. Merak Putih bukanlah burung biasa. Ia makhluk keramat yang tidak akan sembarangan menampakkan diri di dekat manusia. Suara itu muncul lagi, lebih jelas. Ding! Ding, ding, ding. Seperti panggilan. Seperti undangan. Jantung Raras berdebar.
Tanpa pikir panjang, ia mengenakan selendang tipis dan keluar rumah. Halaman depan rumah diterangi sinar bulan yang pucat. Embun mulai turun, membuat rumput memantulkan cahaya perak. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, membuat udara sedikit bergetar. Namun malam itu, Raras merasakan sesuatu yang berbeda, hawa lembut yang mirip dengan saat ia berada di hadapan Merak Putih. "Aku tahu kamu di sini," gumamnya pelan, entah kepada siapa. Ia melangkah ke tengah halaman. Bumi di bawah kaki terasa hangat, aneh, karena malam itu sebenarnya dingin. Suara Merak Putih terdengar lagi, kali ini sangat dekat, seolah berasal dari udara di hadapannya. Meski tidak melihat wujudnya, Raras tahu burung itu hadir secara gaib. Sebuah cahaya kecil muncul di udara, tepat di depan mata Raras. Cahaya itu mengambang setinggi dada, berputar perlahan seperti kunang-kunang raksasa. Warnanya putih kekuningan, namun lebih lembut. Raras tersentak kecil, tetapi tidak takut. Cahaya itu memancarkan rasa tenang yang sama seperti saat Merak Putih menyentuh dadanya. Perlahan, cahaya itu membentuk simbol seperti bulu merak yang sedang mekar. Raras terpesona. Ia terdiam, seolah tubuhnya dibekukan oleh keindahan. Lalu terdengar suara lembut dalam pikirannya. "Raras, ini baru permulaan." Nafas Raras tertahan. Itu suara yang sama yang ia dengar di hutan. Suara Merak Putih. Tenang, lembut, dan dalam. "Kekuatan yang kau terima akan tumbuh. Tapi setiap karomah membawa tanggung jawab. Kau tidak boleh menolaknya." Raras menelan ludah. Aku hanya gadis desa. Aku bahkan tidak mengerti mengapa aku dipilih." Ia berbisik lirih, suaranya gemetar. Cahaya itu bergerak pelan, berputar mengelilingi Raras seperti sedang memayungi dirinya. "Karena hatimu bersih. Karena kau memilih merawat daripada menyakiti. Karena kau masuk ke hutan bukan untuk mencari keberuntungan, tapi mencari jalan menyelamatkan seseorang yang kau cintai." Raras menunduk, menahan air mata. Mendengar kata-kata itu membuat hatinya tergetar hebat. "Apakah nenekku bisa sembuh sepenuhnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Cahaya itu meredup sejenak seolah merenung. "Jika kau belajar menggunakan karomah itu dengan benar, iya. Tapi perjalananmu panjang. Ada bahaya yang akan datang. Ada orang-orang yang tidak suka manusia memiliki kemampuan suci." Kalimat itu membuat Raras terdiam. Ada ketakutan merayap di benaknya. "Bahaya? Bahaya apa?" tanyanya pelan. Cahaya itu berpendar lebih kuat. Hutan ini bukan hanya dipenuhi rahmat. Ada penjaga gelap yang terbangun sejak kau menerima karomah. Ia akan mencarimu. Ia akan mencoba merebut apa yang kini ada di dalam dirimu. Raras merasa darahnya seakan membeku. Penjaga gelap? Makhluk apa itu? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, cahaya itu bergerak cepat, lalu menempel di dada Raras seperti sebuah titik hangat. Raras menarik napas panjang, tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Sejurus kemudian, seluruh halaman berpendar sebentar, seperti napas cahaya terakhir dari keberadaan Merak Putih. Dan cahaya itu hilang. Lenyap begitu saja. Meninggalkan Raras yang masih terpaku, tubuhnya bergetar pelan. Raras berdiri lama di halaman, menatap langit yang kini tampak berbeda. Bulan purnama memancarkan cahaya yang terasa lebih terang. Angin malam tiba-tiba kembali berhembus, mengingatkan Raras bahwa ia masih berada di dunia manusia. Namun hatinya mengatakan sebaliknya. Ia kini berada di ambang dua dunia.
Sebelah adalah dunia manusia yang penuh kesusahan dan kenyataan pahit. Sebelah lagi adalah dunia gaib, dunia yang telah memberikan karomah dan sekaligus ancaman. Saat ia melangkah masuk ke rumah, Raras berhenti di ambang pintu dan memegang dadanya. Ada kehangatan di sana. Bukan panas, bukan sakit, tetapi kekuatan. Kekuatan yang mulai tumbuh. Kekuatan yang bisa menyelamatkan banyak orang. Namun juga bisa membawa dirinya pada bahaya besar. Raras menarik napas dalam-dalam. Ia menatap neneknya yang masih tertidur pulas. "Aku akan belajar demi nenek," bisiknya. Namun ia tidak tahu. Di kejauhan, di tepian hutan yang gelap, sepasang mata merah menyala sedang mengawasinya. Mata yang bukan milik manusia. Mata dari penjaga gelap yang telah terbangun. Dan ia sudah menemukan targetnya. Malam itu, Desa Bulurejo terasa berbeda. Langit di atas desa tidak lagi tampak seperti biasanya. Awan hitam yang gelap pekat menggantung rendah, seolah menutup seluruh permukaan bulan. Angin berhembus membawa hawa dingin yang tidak wajar, dingin yang menusuk tulang hingga membuat beberapa warga menutup rapat pintu rumah mereka. Suara-suara hewan malam menghilang, digantikan kesunyian yang aneh dan menegangkan. Di rumah kecilnya di tepi desa, Raras duduk di samping neneknya yang masih terbaring lemah. Sudah 3 hari ini keadaan Nyi Suminah memburuk. Napasnya pendek-pendek, jarang, dan wajahnya pucat seperti tanpa darah. Raras mengusap dahi neneknya dengan kain basah sambil berusaha menahan air mata yang terus menggenang. "Raras, endhuk," suara neneknya terdengar lirih, seperti angin yang nyaris hilang. "Ojo, ojo ninggal nek aku dewe. Jangan tinggalkan nenek sendirian." Raras langsung menggenggam tangan neneknya dengan kuat. "Raras nggak bakal ninggalin, Nek. Raras di sini, bareng nenek terus." Namun jauh di dalam hatinya, Raras tahu bahwa ia sedang menghadapi pilihan sulit. Merak putih itu sudah memperingatkan, ada bayangan kelam yang sedang bergerak menuju desa, sesuatu yang selama bertahun-tahun tertidur, kini terbangun karena keberadaan Raras dan karomah yang ia terima. Dan malam ini, waktu yang disebut merak itu telah tiba. Raras memandangi bulu putih yang diletakkan di atas meja kecil di sudut ruangan. Bulu itu terus memancarkan cahaya lembut, kadang berdenyut pelan seperti detak jantung, seolah merespons perubahan energi yang terjadi di luar sana. Raras berdiri perlahan. Nenaknya memperhatikan gerakannya, meskipun dengan mata setengah tertutup. "Raras, anak apa tuh, endhuk? Ada apa, Nak?" Raras tersenyum menenangkan, meski hatinya bergetar. "Nek, Raras cuma mau lihat angin malam dulu, sebentar saja." Nyi Suminah menggeleng lemah. "Ojo metu, hawa lek iki, Raras." Raras mengelus tangan neneknya. "Tenang, Nek. Raras nggak akan jauh. Raras janji." Nyi Suminah menutup matanya lagi, kelelahan. Raras keluar dari rumah perlahan agar tidak mengganggu neneknya. Begitu pintu kayu itu terbuka, udara dingin langsung menerpa wajahnya. Angin malam itu tidak seperti angin biasa. Rasanya berat, mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia berdiri di halaman rumah, merak putih tiba-tiba muncul dari kegelapan, bulu-bulunya bersinar lembut. Meski tubuhnya besar dan megah, langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ia mendekati Raras, kemudian berhenti tepat di depannya. "Raras, waktunya sudah dekat." Suara itu muncul lagi di dalam pikiran Raras. Tenang, namun tegas. Membawa kepastian bahwa malam itu akan menjadi malam yang panjang. Raras menelan ludah.
Bayangan itu sudah datang? Merak itu mengangguk pelan. Ia terbangun karena cahaya yang kau bawa. Ia adalah penjaga lama yang pernah dikutuk, roh yang tidak ingin manusia bersentuhan dengan karomah suci. Raras menggenggam jari-jari tangannya yang gemetar. Ia tidak takut pada merak itu, tapi ia takut pada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Tapi, bagaimana dengan nenek? Dia semakin lemah. Merak itu menundukkan kepalanya, seolah memahami ketakutan Raras. Nyawanya terhubung dengan pilihanmu malam ini. Jika bayangan itu memasuki desa, ia akan mengambil energi kehidupan dari orang-orang lemah. Penjelasan itu membuat tubuh Raras melemas. Jadi, bukan hanya keselamatannya sendiri yang dipertaruhkan, tapi seluruh desa, terutama neneknya. Raras menghembuskan napas dalam-dalam. Apa yang harus Raras lakukan? Merak itu membuka ekornya pelan. Cahaya putih menyebar ke seluruh halaman, menerangi gelap malam menjadi seperti fajar kecil. Ikuti aku. Kita harus menghentikan bayangan itu sebelum ia mencapai pusat desa. Raras menoleh sekali lagi ke arah pintu rumah. Neneknya ada di dalam. Satu-satunya keluarga. Satu-satunya alasan ia bertahan hidup di dunia ini. Tolong lindungi nenekku, bisiknya. Merak itu mengangguk pelan, seolah memberi janji. Raras dan merak putih bergerak menuju hutan timur, tempat segalanya bermula. Semakin dekat mereka ke hutan, semakin jelas Raras merasakan ada sesuatu yang besar dan menakutkan sedang bangkit. Tanah bergetar pelan seperti ada langkah-langkah raksasa di kejauhan. Pepohonan berderak, bukan karena angin, tetapi seperti sedang takut pada sesuatu yang melintas di antara batang-batangnya. Raras menahan napas. Apa itu? Merak itu berhenti di batas hutan. Bayangan penjaga yang lama dikutuk. Ia dulunya adalah makhluk suci seperti aku, sebelum ambisinya menghancurkannya. Hutan mulai berubah. Akar-akar pohon tampak bergerak pelan, udara berubah dingin, dan suara gemuruh menyerupai napas berat terdengar dari dalam kegelapan. Raras memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku siap. Merak itu menepukkan sayapnya perlahan. Ingat, Raras, cahaya karomah yang kau miliki lebih kuat ketika hatimu bersih. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Raras mengangguk. Dan momen itu tiba. Dari balik kegelapan hutan, muncul kabut pekat berwarna hitam kemerahan. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup, merayap di tanah, melingkar di udara, lalu mengangkat dirinya membentuk sosok besar tanpa wujud jelas. Suaranya seperti gemuruh guntur yang ditahan. Raras merasa tubuhnya gemetar hebat. Merak itu bersinar lebih terang, seolah bersiap melindungi Raras. Sosok kabut hitam itu mengeluarkan suara berat seperti ribuan suara bercampur menjadi satu. Cahaya itu bukan milikmu, manusia. Raras tersentak mundur. Tapi merak itu melangkah maju, berdiri di depan Raras, menjadi perisai antara dirinya dan kegelapan itu. Selama ia berada di bawah perlindunganku, kau tidak bisa menyentuhnya. Kabut itu tertawa, suara yang membuat daun-daun berjatuhan dari pohon tanpa sebab. Kau tidak bisa melindunginya selamanya. Merak itu membentangkan sayapnya. Cahaya putih menyembur keluar, mendorong kabut itu mundur beberapa langkah. Raras memegang bulu putih di dadanya, merasakan panas dan dingin bercampur bersamaan. Malam itu bukan sekadar ancaman. Malam itu adalah penentuan takdir. Takdir Raras. Takdir Merak Putih. Takdir seluruh desa Bulu Rejo. Dan Raras tahu, ia tidak boleh mundur.
Langit pagi di atas desa Bulurejo tampak pucat, seperti sedang menyimpan kegelisahan. Awan tipis menggantung rendah, angin bertiup lembut namun membawa hawa aneh seakan-akan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Raras membuka mata perlahan dari tidur singkatnya. Ia merasa tubuhnya sedikit berat, namun ada sesuatu yang berbeda hari itu, seperti aliran hangat mengalir dalam darahnya. Nyi Suminah masih terbaring di dipan bambu. Wajahnya tampak lebih tenang, nafasnya teratur, dan warna kulitnya tidak sepucat malam sebelumnya. Raras mendekat sambil memegang tangan neneknya. "Nek, gimana perasaannya pagi ini?" Nyi Suminah tersenyum, senyum yang sudah lama tidak Raras lihat. Ajaib, enduk, badan ini rasanya enteng. Seperti sembuh dari lelah panjang. Raras mengembuskan napas lega. Merak putih itu benar-benar memberikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia memandang cawan kecil berisi air bening yang semalam ia gunakan untuk menyembuhkan neneknya. Air itu kini tampak biasa saja, seperti tidak pernah memancarkan cahaya apapun. Tapi ia tahu, keajaiban itu nyata. Ia duduk di samping neneknya, masih memikirkan kata-kata merak putih semalam. "Kekuatanmu akan bangun perlahan, jangan takut bila tubuhmu mulai berubah." Apa maksudnya? Apa yang akan berubah? Raras memegang dadanya, jantungnya masih berdetak normal, namun ada ritme baru yang terasa di dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan detak jantung, bukan aliran darah, bukan panas ataupun dingin. Sesuatu yang bangkit. Ketika matahari mulai naik, Raras keluar rumah untuk mengambil air di sumur. Sumur itu berada beberapa puluh langkah dari rumahnya dan sering digunakan warga sekitar. Pagi itu antrian cukup panjang. Beberapa tetangga menyapa Raras seperti biasa, meskipun sebagian lainnya hanya mencuri pandang sambil berbisik-bisik. Semenjak kejadian semalam ketika Raras kembali dengan tubuh basah kuyup oleh cahaya putih dan membawa neneknya sembuh total, desas-desus mulai menyebar di desa. Ada yang mengatakan Raras bertemu makhluk halus. Ada pula yang mengatakan ia mendapatkan bantuan jin. Yang lainnya bahkan menduga ia mempelajari ilmu hitam. Raras mencoba mengabaikan semuanya. Namun ketika ia memutar katrol, tiba-tiba tali timba tersangkut dan katrol itu macet total. Seorang lelaki tua mencoba menariknya, namun katrol itu tak bergerak sedikit pun. "Loh, kok keras banget ini?" keluhnya. Beberapa warga mencoba membantu. 3 orang laki-laki menarik tali bersama-sama, tapi katrol tetap tidak bergerak. Raras maju. "Biar aku coba, Embah." Warga lain hanya menatap, sebagian meremehkan. "Raras, iki katrole macet." Wes dicoba 10 orang juga nggak gerak. Raras mengangguk kecil. Ia tahu ini cuma katrol. Tidak ada yang istimewa. Namun ketika ia menggenggam tali timba itu, sesuatu terjadi. Tangan Raras terasa hangat. Hangat yang sama seperti saat ia menyentuh merak putih. Tanpa sadar, urat-urat kekuatan mengalir dari dadanya ke tangan. Ia menarik. Hanya sekali. Dan katrol yang tadinya macet berderit, lalu bergerak dengan mudah, begitu mudah seolah tidak pernah macet sebelumnya. Timba naik ke permukaan dengan mulus. Seluruh warga yang melihat terdiam. Embok, kui, kok kuat banget," bisik salah satu warga. Anak itu menarik katrol lebih mudah daripada 3 orang laki-laki dewasa. Raras mematung. Ia tidak berniat memperlihatkan apapun. Ia hanya menarik tali seperti biasa. Tapi kekuatan itu muncul begitu saja. Ia buru-buru menurunkan timba dan menunduk. "Maaf, tadi mungkin kebetulan saja."
Tapi semua orang tahu itu bukan kebetulan. Dan bisikan-bisikan di antara warga makin nyaring. Jangan-jangan gosip itu benar. Aku dengar dia masuk ke hutan terlarang. Apa dia benar-benar bertemu makhluk halus penjaga hutan? Raras menggigit bibir. Ia ingin menjelaskan, tapi bagaimana? Mereka tidak akan percaya bahwa yang ia temui bukan makhluk jahat, tetapi burung suci. Merak suci yang bercahaya. Ia membawa air pulang secepat mungkin. Namun tatapan orang-orang itu menempel di punggungnya seperti duri. Siang hari, Raras memutuskan pergi ke sawah untuk mencari daun kelor dan beberapa tanaman yang bisa dibuat jamu untuk neneknya. Namun sepanjang perjalanan, tubuhnya terasa berbeda. Ketika ia menginjak tanah lembab di pematang sawah, ia bisa merasakan aliran air di bawah tanah, seolah ada kehangatan yang mengikuti jalur air itu. Ketika angin berhembus, ia bisa mendengar arah datangnya, bahkan bisa mengetahui perubahan kecil pada tekanan udara di sekitar. Kemampuannya meningkat. Apa ini? Karomah, gumam Raras. Ia memejamkan mata. Suara hutan seperti memanggilnya dari kejauhan. Bukan hanya suara fisik, tapi seperti ada benang halus yang menghubungkan dirinya dengan kedalaman hutan timur. Benang yang mengajak, menuntun, atau mungkin memperingatkan. Raras. Ia terlonjak. Itu suara merak putih. Namun tidak ada yang terlihat di sekitarnya. Hanya sawah, pepohonan, dan hembusan angin. Suara itu tidak terdengar di telinga, tetapi muncul di dalam hatinya. Suara merak putih lembut, tegas, dan penuh cahaya. Kekuatan yang kuberikan padamu akan terus tumbuh. Jangan melawan. Jangan takut. Raras menelan ludah. Apa? Ada bahaya? Suara itu tidak langsung menjawab. Hening beberapa saat. Lalu, orang-orang yang hatinya gelap akan datang padamu. Mereka tidak suka pada cahaya. Mereka takut pada kebenaran. Jantung Raras berdegup cepat. Bersiaplah. Raras. Karunia ini bukan hanya penyembuh. Ia juga pelindung. Kemudian suara itu menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Raras berdiri lama, mencoba mencerna semuanya. Ia belum siap menjadi orang yang memiliki kekuatan. Ia hanya ingin neneknya sembuh dan hidup tenang seperti dulu. Ia tidak pernah meminta apapun selain itu. Tapi merak putih telah memilihnya. Dan kekuatan dalam dirinya terus tumbuh. Saat sore menjelang dan matahari mulai condong ke barat, Raras pulang dengan pikiran yang berat. Namun ketika ia memasuki halaman rumah, ia terkejut. Di depan rumahnya sudah berkumpul lebih dari 10 orang warga, termasuk Pak Bayan, beberapa ibu-ibu yang sering bergosip, dan 2 orang laki-laki yang dikenal sebagai orang paling keras kepala di desa. Nyi Suminah berdiri di depan pintu, memegang tongkatnya, tampak gelisah. Raras, mereka ingin bicara sama kamu. Pak Bayan melangkah mendekat. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Raras, kami semua sudah dengar kabar aneh tentangmu. Raras menunduk. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Justru itu masalahnya, jawab Pak Bayan. Kamu menghilang 2 hari, masuk ke hutan terlarang, lalu pulang membawa cahaya. Sekarang nenekmu sembuh dengan ajaib, dan katrol sumur bisa kamu tarik seperti tidak ada beban apa-apa. Ia mendekat lebih dekat, menatap Raras seperti menatap musuh. Kami mau tahu, Raras, kamu sekarang ini manusia biasa atau bukan? Warga lain mengangguk, beberapa dengan wajah ketakutan, yang lainnya dengan wajah penuh kebencian. Raras mematung.
Dan di saat itulah, dada Raras kembali hangat. Angin di sekitarnya berputar pelan. Daun-daun kecil di halaman mulai bergerak. Kekuatan itu bangun lagi. Dan kali ini, ia bangun karena bahaya. Senja jatuh perlahan di desa Bulu Rejo. Langit berwarna jingga keemasan, tetapi tak ada satupun warga yang menikmati keindahan sore itu. Suasana desa terasa mencekam sejak pagi. Gerombolan pemburu dari luar desa masih berkeliaran di hutan, membawa senapan, jaring baja, dan ritual aneh yang menurut kabar bisa melemahkan makhluk-makhluk gaib. Mereka semua sedang mencari satu hal. Merak putih albino. Burung suci yang hanya bisa dilihat oleh manusia terpilih. Dan manusia itu adalah Raras. Raras berdiri di depan rumahnya yang kini tampak lebih kokoh setelah ia diberkahi kemampuan menyembuhkan dan mendatangkan rezeki. Namun perubahan itu justru membuat orang-orang luar curiga. Gosip bertebaran bahwa burung itu membawa harta karun, bahwa bulunya bisa dijual hingga ratusan juta. Bahkan ada yang bilang burung itu bisa memberikan umur panjang. Semua itu menarik perhatian pemburu. Raras menggenggam bulu putih yang dulu diberikan Merak Suci kepadanya. Bulu itu bergetar halus, seakan tahu apa yang sedang terjadi. Dia memanggilmu lagi, "Nak," ucap Nyi Suminah, yang kini sudah jauh lebih sehat. "Aku bisa merasakannya. Burung itu sedang dalam bahaya." Raras menelan ludah. Raras takut, Nek. Pemburu itu tidak seperti orang desa. Mereka bawa senjata. Mereka tidak takut hutan. "Bukan soal takut," jawab neneknya sambil memegang tangan cucunya. "Tapi soal siapa yang paling tulus menjaga ikatan." Raras memejamkan mata sejenak. Ia bisa mendengar suara itu, denting lembut, halus, hanya bisa didengar oleh hatinya. Suara itu semakin lama semakin kuat, seolah Merak Suci sedang menjerit tanpa suara. Memanggilnya. Memohon pertolongan. Merak itu terluka, bisik Raras, napasnya tercepat. Neneknya mengangguk perlahan. Burung suci itu tidak akan memanggil jika tidak dalam keadaan terdesak. Raras menggenggam bulu itu lebih kuat. Cahaya lembut memancar, membungkus tangannya dengan kehangatan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam mulai turun ketika Raras berjalan menuju hutan. Udara terasa aneh, dingin, tapi tidak seperti dingin biasa. Daun-daun tampak bergoyang cemas, dan suara burung malam tidak terdengar sama sekali. Raras melangkah tanpa suara, meski hatinya berdegup keras. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin jelas suara panggilan itu terdengar. Terputus-putus. Lemah. Menyakitkan. Seperti seseorang yang sedang berada di ambang maut. "Merak," gumam Raras. "Aku datang. Tolong bertahan." Setelah berjalan jauh ke bagian terdalam hutan, Raras melihat sesuatu yang membuatnya berhenti dengan jantung seolah turun ke perut. Di tengah tanah lapang tempat ia pernah pertama kali bertemu Merak, kini tampak jejak perlawanan. Ranting-ranting patah, tanah terguncang, dan bulu-bulu putih bertebaran seperti serpihan cahaya yang pudar. Tidak satupun bulu itu bercahaya seperti biasanya. Semuanya kusam, seolah burung itu telah kehilangan kekuatan sucinya. Ya Allah, Raras gemetar. Dadanya sakit. Dan di tengah lingkaran tanah itu, Raras melihat garis hitam melingkar, bekas ritual pemburu. Arang dan garam hitam mengelilingi sebuah jaring logam besar. Jaring itu patah di salah satu sisi, seperti dihancurkan oleh kekuatan sangat besar. Artinya, Merak itu sempat melawan, tapi terluka parah.
Raras berlari. "Merak, di mana kamu?" teriaknya panik. Suara itu terdengar lagi. Lemah. Sangat lemah. Dari arah lembah kecil di sisi kiri lingkaran. Raras menuruni lembah dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia melihat sesuatu yang membuat air matanya langsung mengalir. Merak putih albino itu tergeletak di antara akar pohon raksasa. Bulu-bulunya kusut, cahaya tubuhnya redup, dan sayapnya terluka oleh jaring baja pemburu. Tidak ada darah, tetapi ada bekas hitam seperti luka spiritual, luka yang bukan berasal dari fisik, melainkan dari mantra jahat. Raras jatuh berlutut. "Merak, Merak, buka matamu. Aku di sini." Merak itu membuka mata perlahan. Mata merah mudanya tampak sayu, tetapi masih ada secercah cahaya yang tersisa. Suara lembut muncul di kepala Raras, lemah, nyaris menghilang. "Raras, aku tidak punya banyak waktu." Raras menggeleng keras. "Jangan bicara seperti itu. Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan membawa nenek, atau dukun desa, atau siapa saja. Jangan tinggalkan aku." Merak itu menggerakkan kepalanya perlahan, menatap Raras dengan kasih sayang. Bukan kasih sayang seekor hewan pada manusia, tetapi kasih sayang makhluk suci pada manusia yang terpilih. Tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan luka ini, kecuali kamu, Raras. "Aku? Tapi bagaimana?" Merak itu mengangkat sayapnya yang gemetar, menunjuk bulu putih bercahaya di tangan Raras. "Itu bagian dariku. Ikatan kita. Karomahku sekarang ada padamu. Jika kamu putuskan untuk menggunakannya, aku akan hidup. Tapi harga yang harus kamu bayar sangat besar." Raras terdiam. Angin malam berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Apa? Apa yang harus aku bayar?" Merak itu memejamkan mata. "Karomahku akan berpindah padamu. Semua kekuatan suci, semua anugerah, semua tugas menjaga keseimbangan hutan akan menjadi tanggung jawabmu. Jika itu terjadi, aku akan menghilang dari dunia ini. Tidak mati. Hanya kembali ke alam yang lebih tinggi." Raras tersentak. "Tidak. Aku tidak mau kau pergi." Air matanya jatuh membasahi bulu Merak yang dingin. Merak itu menatapnya lembut. "Aku sudah lama menjaga hutan ini, Raras. Lebih lama dari umur manusia. Tapi setiap makhluk suci punya waktu, dan waktuku hampir habis. Kamu adalah manusia pertama dalam 100 tahun yang bisa melihatku. Itu bukan kebetulan. Itu takdir." Raras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya serasa direnggut. Jika ia menyelamatkan Merak itu, Merak suci akan menghilang. Jika ia tidak menyelamatkannya, burung suci itu perlahan akan mati di hadapannya. Dua-duanya menyakitkan. Dua-duanya membuat dada Raras pecah. Merak itu mengangkat kepalanya untuk terakhir kali. "Raras, apa pilihanmu?" Raras terisak keras, menggenggam bulu putih itu yang kini bercahaya lebih kuat. Ia menutup mata, mengambil napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Selamanya. Langit pagi itu tampak berbeda. Awan bergerak pelan seolah membawa tanda-tanda besar. Udara terasa hangat dan dingin pada saat bersamaan, seperti dunia sedang menahan napas.
Seluruh desa Bulurejo diliputi suasana yang tak biasa, sunyi, tapi bukan sunyi menakutkan. Sunyi yang menunggu sesuatu. Raras berdiri di halaman rumah bersama Nyi Suminah yang kini sudah pulih sepenuhnya. Bahkan nenek itu tampak lebih sehat daripada beberapa tahun terakhir. Raras memegang tangan neneknya, namun pandangannya tertuju jauh ke arah hutan timur yang tampak berkilau aneh pagi itu. "Ada apa toh, Enduk?" tanya Nyi Suminah dengan suara lembut. Raras menelan ludah. "Aku merasakan panggilannya, Nek." Merak itu, dia memanggilku lagi. Nyi Suminah mengangguk pelan, seolah tahu bahwa hari itu pasti tiba. "Kalau memang sudah waktunya, pergilah." Karomah itu bukan sekadar berkah, tapi juga amanah. Raras memeluk neneknya erat. Ada perasaan cemas, takut, rindu, dan tak siap bercampur menjadi satu. Selama beberapa bulan terakhir sejak pertemuan pertamanya dengan Merak Putih albino itu, hidupnya berubah total. Ia diberi karomah untuk menyembuhkan, menolong, dan memberi harapan kepada orang-orang desa yang telah lama menderita. Ia menjadi cahaya bagi desa Bulurejo. Namun karomah itu bukanlah miliknya selamanya. Merak itu sudah pernah membisikkan hal itu. Dan hari ini, panggilan itu terasa sangat jelas, seolah Merak itu sedang menunggu. Raras berjalan menuju hutan. Desir angin membawa aroma melati yang tajam. Daun-daun berguguran seolah memberi jalan, sementara ranting-ranting bergerak perlahan seperti memberi salam. Hutan hari itu tampak hidup, bukan hanya hidup sebagai sekumpulan pohon, tetapi hidup sebagai makhluk yang sadar. Setiap langkah Raras terasa berat, namun hatinya justru terasa ringan. Ia tidak tahu apakah ini perpisahan terakhir dengan sang Merak atau awal dari sebuah tugas baru. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus datang. Ia memasuki lingkaran tanah yang dulu menjadi tempat pertama kali ia melihat Merak itu. Lingkaran itu kini berubah total. Tanahnya berkilau seperti kristal, cahaya turun dari celah-celah pepohonan, dan di tengah lingkaran itu berdiri sosok yang selalu membuat dunia terasa kecil. Merak Putih albino. Namun kali ini bentuknya jauh lebih besar, jauh lebih bercahaya. Bulu-bulunya memanjang hingga menyentuh tanah, menyimpan sinar bintang di setiap helainya. Ekornya terbuka setengah, tanda bahwa ia sedang memanggil Raras dengan lembut, bukan dalam bentuk kekuatan penuh. Raras menunduk. Lututnya melemah. "Engkau memanggilku?" Suaranya bergetar. Merak itu mengangkat kepalanya sedikit, kemudian suara lembut bergema lagi di dalam kepala Raras. Suara itu tidak berubah, tetap hangat, tetap suci. "Raras, waktumu telah tiba." Raras mengangkat wajahnya perlahan. "Waktu untuk apa?" Merak itu melangkah mendekat. Cahaya yang dipancarkannya membuat udara bergetar halus. "Waktu untuk mengembalikan apa yang bukan milikmu. Karomah itu hanya titipan. Dan kini, aku harus kembali." Raras merasakan dadanya diremas perasaan yang tak ia mengerti. "Kau kembali kemana? Kau akan meninggalkanku? Meninggalkan desa ini?" Merak itu menutup ekornya pelan, tanda bahwa ia sedang menenangkan. "Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya pulang ke alamku." Raras menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. "Tapi, desa ini masih membutuhkanmu. Aku masih membutuhkanmu." Merak itu menggeleng halus, gerakan kecil yang membuat ratusan partikel cahaya beterbangan. "Tidak, Raras. Desa ini kini sudah kuat. Kau telah menjadi cahaya bagi mereka. Kau tidak lagi membutuhkan karomahku, karena cahaya itu sudah tumbuh di hatimu sendiri.
Air mata Raras jatuh. Ia teringat semua kejadian, ketika ia menyembuhkan anak kecil yang tersengat racun, ketika ia menenangkan sungai yang mengamuk, ketika ia membantu neneknya sembuh, ketika ia menghapus kelaparan di desa dengan pertolongan misterius dari hutan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Raras lirih. Ikhlaskan. Dan bersiaplah menerima hadiah terakhirku. Raras tertegun. Hadiah terakhir. Merak itu membuka ekornya perlahan, perlahan sekali, hingga cahaya putih melesat ke segala arah seperti kilatan bulan. Angin berubah menjadi pusaran lembut. Langit di atas lingkaran membelah, menurunkan kilau-kilau serupa serpihan cahaya. Dan suara merak itu menjadi lebih dalam, lebih suci, lebih bergetar. Raras, karomah bukan hanya kekuatan. Karomah adalah hati yang bersih, keberanian, ketulusan, kesanggupan untuk menolong orang lain meski tidak diminta. Dan itu telah kau buktikan. Merak itu mendekat hingga wajahnya hanya berjarak 1 lengan dari Raras. Sebuah bulu putih keluar dari dadanya. Beda dari bulu sebelumnya. Bulu ini memancarkan cahaya lembut, seperti sinar rembulan yang tidak pernah padam. Ini adalah bulu terakhir. Bulu ini tidak memberimu kekuatan, bukan pula mukjizat. Tetapi bulu ini adalah simbol bahwa engkau pernah dipilih. Selama bulu ini ada, perlindunganku akan tetap menjagamu. Meski aku sudah pergi. Raras menerima bulu itu dengan kedua tangannya yang bergetar. Saat bulu itu menyentuh telapak tangannya, seluruh lingkaran hutan bergetar. Udara dipenuhi denting halus, denting yang sama seperti hari pertama ia bertemu merak itu. Denting yang kini terasa seperti salam perpisahan. Raras sudah tidak bisa menahan tangisnya. Kenapa aku merasa seperti kehilangan seseorang yang sangat penting? Merak itu mengibaskan ekornya pelan. Karena hatimu bersih, Raras. Dan cinta yang bersih selalu tahu kapan saatnya merelakan. Raras terduduk sambil memegangi bulu itu. Sebelum kau pergi, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu. Kenapa aku? Kenapa kau memilihku, seorang gadis desa biasa yang tidak punya apa-apa? Jawaban merak itu membuat seluruh tubuh Raras merinding. Karena engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak manusia. Engkau selalu berterima kasih, bahkan pada penderitaan. Raras terdiam. Hening. Dunia seolah berhenti bergerak. Merak itu memutar tubuhnya perlahan. Ekornya terbuka penuh. Cahaya putih menembak ke atas, menembus kanopi hutan, menembus langit. Tanah bergetar, daun-daun berjatuhan seperti salju. Raras berdiri dengan susah payah, menahan angin yang mendorongnya ke belakang. Selamat tinggal, Raras. Setelah itu, seluruh tubuh merak itu berubah menjadi cahaya. Cahaya yang begitu terang hingga tidak bisa dilihat mata manusia. Cahaya itu naik, semakin tinggi, semakin jauh, hingga menghilang dalam satu kilatan lembut. Dan hutan kembali sunyi. Raras berdiri sendiri di tengah lingkaran, memegangi bulu terakhir itu sambil menangis pelan, bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan syukur dan cinta. Terima kasih untuk semuanya. Di kejauhan, hutan kembali berbisik. Angin kembali bernafas. Cahaya matahari kembali turun dengan lembut. Namun hidup Raras tidak lagi sama. Ia kembali ke desa bukan sebagai gadis pembawa karomah, tetapi sebagai gadis yang membawa harapan. Karomah sudah pergi, tetapi hatinya telah ditempa menjadi cahaya bagi orang lain. Dan bulu putih itu tetap bersinar lembut selama bertahun-tahun.
sebagai bukti bahwa ia pernah dipilih oleh makhluk suci yang tak semua manusia bisa melihat.